Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Suheng di Moka, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal silogisme, yaitu menarik kesimpulan untuk menghadapi pretest PPG tahun 2022 ini. Baik, langsung ke pembahasan terlebih dahulu ya sebelum kepada soal. Apa sih yang dimaksud dengan eh, penalaran silogisme? Penalaran logis menguji peserta tes untuk mendayagunakan logikanya untuk memahami pernyataan ataupun informasi yang diberikan. Pola yang digunakan dalam tes ini adalah peserta tes diminta menentukan kesimpulan dari beberapa pernyataan singkat yang diberikan di soal. Peserta tes wajib menghindari perasaan atau opini pribadi dalam menyelesaikan soal tersebut karena soal yang diberikan membutuhkan jawaban dari hasil analisa secara logis, gitu ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, like dan juga komen di kolom komentar, karena insya Allah dalam waktu ke depan saya akan meng-share beberapa soal-soal yang lainnya berkaitan dengan pretest PPG. Terima kasih, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada tips dan trik mengerjakan soal silogisme. Bagaimana? Nah, yang pertama kita pahami dan analisis setiap pernyataan yang diberikan di soal. Kemudian yang kedua, ambil kesimpulan logis sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan di soal atau fakta yang ada pada soal. Jangan berpikir kepada hal-hal logika kita ya, yang tidak ada di soal. Kita fokus kepada pernyataan yang ada di soal saja gitu. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang diambil merupakan hasil analisis gabungan dari semua pernyataan yang diberikan di soal. Kemudian hindari opini ya atau prasangka pribadi, menyesuaikan dengan fakta di lapangan, tapi tidak melihat fakta di soal. Jadi kita harus melihat fakta di soal saja. Yang kelima yaitu kerjakan sesuai fakta yang terdapat di pernyataan soal, betul ya. Kemudian konsentrasi, fokus, rileks dan jangan panik. Kita usahakan santai dalam mengerjakan soal ini atau silogisme ini. Kemudian pergunakan waktu secara sebaik mungkin karena waktu mengerjakan sangat terbatas. Artinya, Bapak Ibu jangan terpaku pada soal yang sulit. Segera lewati soal tersebut setelah memberi tanda bahwa belum dikerjakan dan beralihlah pada soal yang Anda atau Bapak Ibu rasa lebih mudah. Jika nanti ada sisa waktu mengerjakan, maka kembalilah mengerjakan soal yang sudah Bapak Ibu tandai. Kemudian, nah ini trik-triknya nih, trik mengerjakan soal silogisme diantaranya jika pernyataan 1 dan pernyataan 2 diawali dengan kata semua, maka jawabannya pasti diawali dengan kata semua. Jadi jawabannya adalah kata diawali dengan kata semua. Ketika pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu jika pernyataan 1, nah ini pernyataan 1 dan pernyataan 2 diawali kata semua, maka jawaban harus memilih kata semua. Di sini ya, yang ini. Kemudian, nah jika pernyataan 1 diawali dengan kata semua, namun pernyataan kedua diawali dengan kata sebagian, maka nih jawabannya kita harus pilih kata sebagian. Tuh. Kemudian trik berikutnya adalah pelajari teknik penarikan kesimpulan yang logis. Gitu.
lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pada tes silogisme ini ada 3 ya. 3 tipe soal tentang silogisme. Yang pertama adalah modus ponens. Rumusnya seperti ini. Pernyataan 1 biasanya P sama dengan Q. Nah, pernyataan 2 P. Nah, kesimpulannya pasti Q. Kenapa? Karena P dan P itu di pernyataan 1 dan pernyataan 2 sudah disebutkan gitu. Jadi P ini sudah disebutkan di pernyataan 1. Kemudian P juga disebutkan di dalam pernyataan 2, maka Q ini yang menjadi kesimpulan. Jadi jawabannya adalah yang ada pada Q atau yang tidak disebutkan 2 kali. Nah, kita lihat soalnya ya. Pernyataan 1. Jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapat beasiswa. Nah, ingat ya, pernyataan 1. Lalu pernyataan kedua, Mandalika lulus ujian. Nah, di sini ada kata lulus ujian nih. Di pernyataan ke-1, lulus ujian. Kemudian di pernyataan kedua juga ada kata atau kalimat lulus ujian. Nah, ingat P, pernyataan 1 dan pernyataan 2, jika ada kata yang sama dihapus, berarti tidak dibawa. Maka jawabannya adalah, nah ini kan, ada di pernyataan 1. Jika, itu kan, P1 nih, maka Q mendapat beasiswa. Nah, kita lihat jawabannya. Ia mendapat beasiswa. Jadi Mandalika ya, ia di sini adalah Mandalika. Maka ia mendapatkan beasiswa. Jawabannya adalah ini, kesimpulan Q ya. Q daripada rumus. Nah, yang ini. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu jenis silogisme modus tollens. Seperti apa rumusnya? Nah, ini. Rumusnya ada negasi ya. Pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan 2, negasi Q, maka kesimpulannya adalah harus negasi P. Kenapa? Karena Q di pernyataan 1 dengan negasi Q di pernyataan 2 itu sudah disebutkan, maka pernyataan negasi Q, negasi P, maka pernyataan P akan menjadi negasi di sini nih. Negasi ini berkaitan dengan kata negatif ya, atau tidak ya, tidak atau seperti itu. Nah, di sini ada, karena di sininya tidak negasi, maka jawabannya jadi negasi P nanti begitu. Coba kita lihat ke soal untuk dibahas. Pernyataan nomor 1. Jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapat beasiswa. Nah, ini P. P ya. Jika Mandalika lulus ujian, ini P. Maka ia mendapat beasiswa. Ini Q. Gitu. Lanjut, pernyataan nomor 2. Mandalika tidak mendapat beasiswa. Nah, ini negasi Q. Ya, negasi Q. Jadi tidak ada kata tidak di sini nih. Itu yang disebut dengan negasi. Maka sesuai dengan rumus di sini, kesimpulannya adalah negasi P. Apa negasi P? Nah, ini. Mandalika ujian berarti kita tarik kesimpulan menjadi ditambahin dengan kata tidak. Berarti tidak di sini pakai tidak ya, atau negasi. Tidak lulus ujian. Nah, ini kesimpulannya. Mandalika tidak lulus ujian karena di sini negasi ya.
Ini rumusnya. Modus tollens. Lanjut ke yang ketiga, yaitu silogisme. Rumusnya seperti ini. Pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan 2, Q maka R. Nah, kesimpulannya atau jawabannya yaitu P sama dengan R. Nah, ini nih. Karena Q ini sudah disebutkan di pernyataan 1 dan juga di pernyataan 2, maka dicoret, dihilangkan atau tidak dibawa pada kesimpulan atau jawaban. Maka yang masuk ke dalam jawaban atau kesimpulan yaitu yang P di pernyataan 1 dan R di pernyataan 2 karena keduanya ini tidak disebutkan 2 kali. Kita lihat soalnya. Ada pernyataan 1, jika Mandalika lulus ujian maka ia mendapat beasiswa nih. Nah, ini P, ini Q. Mandalika jika lulus ujian maka mendapat beasiswa. Di pernyataan kedua, jika Mandalika mendapat beasiswa, nih, ini P nih. Sorry ini Q. Kenapa disebut Q? Karena di sini mendapat beasiswa nih. Sudah ada di sini di pernyataan 1. Lalu maka biaya pendidikan menjadi ringan. Nah, ini R. Kata ketiga ya. Nah, ini P, yang ini P. Kita tulis ya. Ini Q. Kemudian ini Mandalika mendapat beasiswa sama dengan ini ya, ini juga Q. Lalu ini kata kalimat yang lain yaitu R. Maka sesuai dengan rumus adalah jawabannya atau kesimpulannya P sama dengan R. Mana P? P di sini adalah yang ini. Mandalika lulus ujian, kata yang pertama di P. Kemudian R, apa R? Biaya pendidikan menjadi ringan. Maka dengan begitu kita bisa tarik kesimpulan yang ini. Jika Mandalika lulus ujian, maka biaya pendidikan menjadi ringan. Gitu. Baik, coba kita ke soal. Nah, semua murid pandai berhitung dan sopan. Nih ada kata semua ya. Tadi di trik di sini. Ketika ada kata semua maka jawaban pasti semua. Ansan tidak sopan. Namun di pernyataan kedua hanya Ansan, tidak ada kata semua lagi. Berarti tidak berlaku kata semua ini menjadi sebuah jawaban. Ansan tidak sopan tetapi pandai berhitung. Maka kesimpulannya adalah coba tebak apakah A, B, C, D, atau E. Baik, kita lihat jawabannya ya. Nah ini jawabannya adalah D. Ansan adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Sangat jelas bahwa Ansan adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Kan di sini semua murid pandai berhitung dan sopan. Semua murid. Ansan tidak sopan tetapi pandai berhitung. Begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah jawaban D. Ansan adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Lanjut ke soal berikutnya. Jika gaji tidak dibayarkan, maka karyawan akan demo. Nah, ini P. Kita tanda ini P, ini Q. Nah, ini Q. Gaji bulan ini tidak dibayarkan. Nah, ada negasi Q. Negasi Q. Tidak dibayarkan. Negasi ini negasi Q ya, negasi Q dengan negasi Q di sini. Jika gaji tidak dibayarkan, nah bulan ini gaji tidak dibayarkan nih, sama ya. Ada kata sini.
Di sini negasi P juga. Ini negasi P juga. Maka jawabannya adalah pernyataan yang benar. Ya, jawabannya adalah B. Karyawan melakukan demo. Jika gaji tidak dibayarkan, maka karyawan akan demo. Gaji bulan ini tidak dibayarkan. Nah, jawabannya yang ini. Ki ya. Tidak pakai negasi. Jadi karyawan demo. Kenapa? Karena P di sini di pernyataan 1 sudah disebutkan juga di pernyataan nomor 2, yaitu negasi P juga disebutkan. Jika disebutkan pada pernyataan 1 dan pernyataan 2, maka itu dihilangkan dalam kesimpulan atau tidak menjadi jawaban. Maka jawabannya adalah karyawan akan didemo, karena ini hanya 1, tidak ada di pernyataan nomor pernyataan 2 begitu. Lanjut. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika rajin belajar. Nah, ini. Di sini ada 2 ya, yang sudah disebutin sini, ini P ya. P. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Ini Ki. Yang matematika kita kasih tanda Ki ya. Pernyataan Ki. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika rajin belajar. Nah, nih, pelajaran matematika ada lagi di sini. Berarti ini Ki juga. Maka kesimpulannya Ki dihapus di pernyataan pertama. Nah, yang ini juga di sini dihapus. Maka bisa ditebak ya jawabannya apa. Nah, siswa yang pandai dalam pelajaran kimia rajin belajar. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran matematika rajin belajar. Mohon maaf ya. Jadi jawabannya adalah harusnya ini nih. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia rajin belajar. Jawabannya adalah E. Yang ini nih. Yang E ya. Ini salah. Karena tidak sesuai dengan rumus. Jadi jangan terjebak. Semua hewan adalah makhluk hidup. Oke, semua ya. Lalu di sini ada semua makhluk hidup akan mati. Nah, di sini ada kata semua. Jika pernyataan 1 kata semua juga pernyataan 2 mengatakan semua, maka pasti jawabannya kita pilih yang semua. Namun kita teliti lagi jika ada lebih dari 1 jawaban semua itu. Hewan adalah makhluk hidup. Nah, di sini ada makhluk hidup. Di sini juga ada makhluk hidup, maka kita coret. Berarti jawabannya adalah semua hewan akan mati. Nah, berarti P, Q, R. Berarti jawabannya PR. Begitu ya. Ini P, ini Q, ini Q, ini R. Maka jawab ini sudah disebutkan, tidak dibawa kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah ini. P, R. Coba kita lihat jawaban. Semua hewan akan mati. Ya, jawabannya A. Semua hewan akan mati. Lanjut, soal berikutnya. Semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Di sini semua, di sini sementara. Berarti dikatakan sementara ini sebagian. Maka jawabannya kita
Pilih yang sementara ya, yang ini nggak mungkin yang semua karena sesuai dengan rumus. Semua penyanyi. Nah, di sini ada kata penyanyi. Penyanyi. Ini kita coret, ini kita coret. Karena jika P maka Q, jika P maka R. Berarti sini jawabannya QR ya. Semua artis adalah bintang film. Ada nggak di sini? Semua artis adalah sementara bintang film ya, bukan semua karena tidak berlaku karena di kedua ini adalah kata sementara. Sementara bintang film adalah artis. Jawabannya D. Jawaban E, maksudnya semua bintang film adalah artis. Yang ini salah tulis kita, bukan D tapi E. Lanjut ke soal berikutnya. Semua PNS memiliki NIP. Tita seorang PNS. Nah, berarti jawabannya udah ketahuan ya, Tita di sini. Karena yang semua tidak berlaku. Kita coret yang ini, berarti langsung ke sini. Semua PNS. Nah, kata PNS juga dihilangkan. Ini dihilangkan karena 2. Maka Tita memiliki NIP. Nah, ini dan ini jawabannya. P, Q, berarti ini. Jadi jawabannya langsung ke ini ya. Tita memiliki NIP. Jawabannya adalah D. Ya, betul ya. Jawabannya adalah D. Lanjut. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nah, ini ada semua. Di sini ada sebagian. Maka yang diambil adalah kata sebagian. Nah, ini salah. Ini salah. Ini salah. Antara D dan E. Jawabannya adalah E. Sebagian kertas harganya murah sangat berguna. Itu. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan atau video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.